Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Misty Story. Kali ini kami akan membawakan melacak perempuan misterius di Kebuyutan Walikukun, Cikedung, Indramayu. Ketika saya mampir di rumah teman di daerah Kecamatan Cikedung, teman saya menceritakan tentang komplek pemakaman Buyut Walikukun. Teman saya menceritakan bahwa di komplek Walikukun tersebut ada seorang petani yang pulang kesorean. Kebetulan sawahnya berdekatan dengan lokasi Kebuyutan Walikukun. Dia pulang dari sawahnya. Sebut saja nama petani itu Abah. Abah merasa tanggung menyelesaikan pekerjaan di sawahnya. Suara azan maghrib berkumandang. Abah menyelesaikan pekerjaan pas setelah azan maghrib berkumandang. Abah membereskan perlengkapannya. Abah menenteng cangkul dan ia menenteng botol air minum dan tempat nasi yang sudah ia makan. 5 menit berjalan dari sawah, Abah sampai ke Kebuyutan Walikukun. Sebelum Abah sampai pada motornya yang ia parkirkan di dekat Kebuyutan Walikukun, terdengar sayup-sayup tangisan seorang perempuan. Abah menoleh ke arah suara sayup-sayup tangisan tersebut. Abah berpikir mungkin ada perempuan yang sedang bertengkar dengan suaminya dan kemudian pergi minggat. Feeling Abah rupanya cukup tajam. Di bawah pohon Walikukun tersebut ada seorang perempuan yang terlihat masih muda sedang menangis pelan terseduh-seduh. Perempuan muda tersebut duduk di tanah tanpa alas di bawah pohon Walikukun. Abah kemudian mencangkolkan plastik yang berisi botol air minum dan tempat nasi pada pengait yang ada di motornya, dan kemudian mengikat cangkulnya di samping boncengan motornya. Sambil berbicara, Abah, "Sudahlah nak, masalah tidak perlu diambil hati. Semua pasangan pasti mengalami pertikaian. Abah yang sudah berumah tangga lebih dari 25 tahun mengalami pertikaian dengan istri Abah, dan hal itu tidak terhitung." Suara tangisan perempuan itu tiba-tiba berhenti. Abah masih mengikat cangkul di samping boncengan motornya. "Ayo nak, pulang. Abah anterin ke rumah kamu." Abah kemudian menoleh ke arah pohon Walikukun di mana perempuan itu duduk. Abah kaget ketika tidak ada seorang pun di bawah pohon Walikukun tersebut. Abah bergumam, "Kemana perempuan muda yang tadi itu ya?" Bulu kuduk Abah terasa merinding. Tanpa berpikir panjang, Abah langsung menstarter motornya. Tali gas di motornya ditarik dengan maksimal menuju rumahnya. Menurut penuturan temanku yang ada di desa Cikedung itu, sejak saat itu Abah tidak pernah lagi pulang kesorean dari sawahnya, di mana sawahnya tersebut dekat dengan lokasi Buyut Walikukun. Kami penasaran dengan cerita teman saya tersebut. Saya dan tim mempersiapkan perlengkapan untuk melakukan eksplorasi di Buyut Walikukun. Pada hari Sabtu malam, tanggal 21 Agustus 2021, dari base camp kami meluncur sampai lokasi Buyut Walikukun pukul 23.00. Saya dan tim langsung mengarahkan kamera ke arah barisan makam. Saya menelusuri makam demi makam. Di tengah komplek makam ini ada sebuah pohon Walikukun yang cukup besar. Saya teringat akan cerita teman saya bahwa di pohon Walikukun ini ada perempuan muda yang menangis seperti yang dia ceritakan. Bulu kuduk saya merinding teringat cerita itu. Saya penasaran memeriksa bagian atas pohon Walikukun tersebut.
Saya telusuri bagian dedaunan pohon wali kukun tersebut dengan seksama. Kamera saya arahkan ke bagian bawah. Terlihat barisan makam di bawahnya. Tiba-tiba saya seperti melihat kelebatan putih di samping saya, tepat di antara pohon-pohon pisang. Saya mengarahkan senter dan kamera ke arah pohon pisang tersebut. Di bawah pohon-pohon pisang tersebut terdapat beberapa makam. Saya masih penasaran dengan kelebatan putih itu. Saya memeriksa dengan seksama. Mungkin kelebatan itu bisa saya rekam menggunakan kamera. Di sampingnya ada beberapa pohon nangka. Saya memeriksa pohon nangka tersebut. Setelah beberapa saat memeriksa pohon nangka, saya mengarahkan kamera ke samping pohon-pohon pisang. Terlihat pagar bambu yang membatasi barisan makam. Saya kembali memeriksa pohon wali kukun dengan seksama. Saya masih penasaran. Mungkin saja saya bisa menemukan sosok perempuan misterius tersebut. Sekitar 7 meter dari pohon wali kukun ada pohon kesambi. Saya memeriksa pohon kesambi tersebut. Mungkin ada sesuatu di sana. Di sampingnya berjejer makam-makam. Saya mengamatinya dengan seksama. Tiba-tiba saya mendengar sayup-sayup sendukan dan tangisan pelan. Bulu kuduk saya merinding hebat. Suara itu saya amati. Suara itu sepertinya berpindah-pindah. Saya arahkan kamera mengikuti arah suara tangisan itu. Suara itu mengarahkan saya pada sebuah bangunan. Di bangunan tersebut berisi buah-buah keranda besi. Suara tangisan itu mendadak berhenti. Beberapa saat kemudian, suara itu muncul lagi ke sebelah kanan bangunan tempat keranda berada. Suara itu pelan-pelan menjauh. Saya mengikutinya dengan sorot lampu dan kamera yang saya arahkan mengikuti suara itu. Beberapa saat kemudian, suara itu menghilang. Saya terus menelusuri bagian-bagian yang tadi terdengar suara sendukan dan tangisan itu. Tiba-tiba saya mendengar suara tangisan di sebelah kiri saya, tepat di mana bangunan tempat keranda itu berada. Saya mengarahkan lampu dan kamera ke arah keranda mayat tersebut. Suara tangisan itu masih ada, tapi saya tidak melihat apapun. Kemudian saya berinisiatif mendekati keranda tersebut. Tiba-tiba suara tangisan itu menghilang. Saya kemudian lebih mendekati keranda tersebut. Suara itu tidak muncul-muncul lagi. Saya melanjutkan eksplorasi lebih dalam lagi. Terlihat bangunan makam yang sudah lumayan lama. Saya mengarahkan kamera dan senter ke arah makam dan pohon kesambi. Saya terkaget-kaget oleh suara tangisan yang datang tiba-tiba. Suara tangisan dan sendukan itu muncul lagi, tapi kali ini lebih banyak dan tersebar. Rasa merinding saya benar-benar menguasai saya. Saya benar-benar tidak sanggup untuk menahan rasa takut saya. Saya sudah tidak kuat lagi. Segera saya mempercepat langkah meninggalkan tempat itu. Kami langsung menuju motor kami. Kami langsung menarik tali gas untuk sampai ke base camp. Itulah penelusuran kami di Buyut Wali Kukun. Terima kasih sudah menyaksikan konten Misty Story. Saksikan konten Misty Story berikutnya. Terima kasih.